Assalamualaikum, selamat siang Bu Liana. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Iwan. Ya. Alhamdulillah kabar saya baik Pak Iwan hari ini. Oke. Bagaimana dengan kabar Pak Iwan? Alhamdulillah saya juga Bu. Oke. Ayo. Kali ini Bu Liana akan melakukan kegiatan coaching ya terhadap coaching. Dan hal ini Bu Evi ya Bu ya. Saya sebagai observer sebelumnya boleh saya bertanya lebih dahulu Bu? Iya, monggo silakan Pak. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada coaching ini Bu? Untuk rubrik penilaian pada coaching kali ini, saya akan melakukan coaching sesuai dengan alur TIRTA yang dengan urutannya adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan kali ini? Yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah tentang salah satu kompetensi inti coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Bagian kompetensi inti coaching yang ingin Bu Liana kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Kemudian bagian kompetensi mana yang spesifik ingin diamati Bu Liana? Yang ingin saya observasi yaitu pada bagian jawaban dari pertanyaan berbobot tersebut Pak, agar memunculkan keputusan-keputusan atau solusi bijaksana secara mandiri pada coaching. Oke, apa indikator ketercapaian dari kompetensi tujuan pengembangan yang diinginkan Bu? Indikator ketercapaian yaitu yang saya mampu bisa menggugah coaching untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran coaching, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coaching untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya Pak. Oke, cukup pertanyaan dari saya Bu. Selamat melakukan coaching ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Pak Iwan. Lancar. Amin. Assalamualaikum Bu Diana, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Evi. Sehat ya Bu Evi ya? Bagaimana kabar kegiatan CGP-nya? Alhamdulillah sehat Bu, terima kasih atas doanya. Semoga Bu Diana juga sehat sekeluarga. Iya Bu, perihal CGP saya mau sharing dengan jenengan selaku senior saya dalam CGP Bu. Oke, baiklah Bu Evi. Monggo silakan Bu Evi dengan senang hati. Pas kebetulan ini saya kok tidak mengajar ini Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Begini Bu, sebenarnya bukan masalah yang sangat krusial atau penting atau berat, akan tetapi saya membutuhkan masukan dari Bu Diana sebagai senior saya. Oh iya, coba seperti apa Bu Evi? Bu Evi ini kok sepertinya akhirnya gelisah ya? Ada permasalahan apa ya Bu Evi ya? Iya Bu, saat kesibukan saya di CGP, saya sering diprotes siswa, sering meninggalkan pelajaran. Padahal saya jarang melakukan itu, bahkan tidak pernah. Lalu apa yang Bu Evi harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya, adanya protes siswa tentang kesibukan saya sehingga meninggalkan kelas. Lalu menurut Bu Evi sendiri, apa yang membuat anak-anak tersebut protes kepada Bu Evi? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan anak-anak protes ya kurang terciptanya komunikasi Bu antara saya pada anak-anak saat di kelas. Oh begitu ya Bu Evi ya. Lalu kira-kira apa saja sih yang membuat anak-anak itu bisa komunikatif dengan Ibu? Menurut saya, ya saya harus bisa membagi waktu tentunya ya Bu. Ya tepat sekali, saya sependapat dengan Bu Evi. Lalu menurut Bu Evi, bagaimana cara membagi waktu tersebut Bu agar tidak menimbulkan protes pada anak-anak? Menurut saya agar protes anak tidak terjadi, ya saya mengerjakan tugas CGP di rumah. Jangan sampai disambi saat mengajar. Jujur jam mengajar saya 30 jam Bu, sehingga saya seperti keburu waktu dan lelah pastinya Bu. Iya Bu, betul. Lalu apa dalam mengerjakan tugas di rumah itu bisa menjadi solusi? Apakah ada solusi lainnya Bu?
Ya, saya akan membuat materi interaktif dengan siswa sebelumnya di GJ sehingga saya di kelas saya lebih hidup dan tidak menguras tenaga, Bu. Selain itu, saya harus bisa membuat kesepakatan dengan siswa bahwa disiplin masuk kelas penting agar efisien waktu, Bu. Nah, tepat sekali Bu Evi. Setidaknya bisa terjalin komunikasi dua arah gitu ya dengan anak-anak sehingga kesalahpahaman tidak terjadi. Jadi sekarang apa rencana Bu Evi untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, yang saya lakukan adalah membuat perencanaan jadwal kegiatan saya selama CGP dan jadwal mengajar saya. Kemudian membuat perangkat mengajar dari awal sehingga tidak rujuk saat mengajar, kemudian fokus saat di kelas. Betul sekali Bu Evi. Semoga rencana Bu Evi berhasil dan lancar ya Bu ya. Oh ya, kira-kira siapa saja nantinya akan dilibatkan dalam perencanaan tersebut Bu Evi yang bisa membantu rencana itu? Saya akan berkomunikasi dengan anak-anak bahwa saya masih mengikuti kegiatan CGP, jadi mohon pengertian anak apabila sesekali memberikan tugas dan tidak masuk kelas, Bu, karena jujur anak-anak menanti saya di kelas, Bu. Mereka selalu bersedih kalau saya tidak masuk kelas. Baik, lalu kemudian apa komitmen dari Bu Evi? Saya berkomitmen untuk selalu menjaga komunikasi yang baik dengan siswa di kelas dengan interaktif memanfaatkan Google Classroom, Bu. Wah, bagus sekali Bu Evi. Saya sangat setuju. Lalu mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan ya Bu Evi ya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang amanah ya Bu. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya juga ya Bu. Sama-sama Bu Evi. Baik Bu, setelah saya mengobservasi Bu Liana, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu. Iya Pak, silakan. Apa yang sudah Bu Liana lakukan sehingga indikator ketercapaiannya itu bisa terwujud? Iya Pak, indikator ketercapaiannya yaitu terlihat dari Koci sudah bisa menyampaikan secara utuh tanggung bintangnya, kemudian munculnya ide solusi dari situasi permasalahan yang dihadapi dan dapat membuat keputusan bijaksana secara mandiri yang tampak pada Koci tadi Pak. Oke. Memang betul ya Bu Liana. Tadi Bu Liana sudah melakukan 3 kompetensi itu ya. Presence atau kesadaran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada Koci. Tadi Bu Liana mendengarkan dengan rasa sehingga Bu Liana bisa menarik kata-kata kunci sehingga potensi Koci tadi bisa muncul. Kemudian kompetensi apa yang akan Bu Liana kembangkan? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mendengarkan aktif maksud saya. Jadi sedikit berbicara, banyak mendengarkan coaching sehingga bisa fokus dalam coaching. Oke, bagus. Tetap semangat ya Bu Liana ya. Semoga terus berkembang kompetensi coachingnya pada kesempatan lain. Terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih Pak. Oke, siap. Assalamualaikum, selamat siang Pak Iwan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Evi. Alhamdulillah sehat. Kali ini Pak Iwan akan melakukan kegiatan coaching terhadap Puci, dalam hal ini Bu Liana ya Pak? Betul Bu. Saya sebagai observer sebelumnya, boleh saya bertanya terlebih dahulu Pak? Ya Bu, silakan. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini Pak? Untuk rubrik penilaian kali ini, saya akan melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Iwan kembangkan? Yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah tentang salah satu kompetensi inti coaching, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Bagian kompetensi inti coaching yang ingin Pak Iwan kembangkan
adalah pertanyaan berbobot ya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diamati? Yang ingin saya amati adalah pada bagian jawaban dari pertanyaan berbobot tersebut agar memunculkan keputusan-keputusan atau solusi bijaksana secara mandiri pada coaching. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaiannya adalah saya mampu menggugah coaching untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coaching, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan oleh coaching sebelumnya, mengungkapkan emosi, kemudian nilai dalam diri, dan dapat mendorong coaching untuk membuat aksi bagi pengembangan diri coaching dan kompetensi coaching tersebut. Oke, cukup pertanyaan dari saya. Selamat melakukan coaching ya Pak. Siap Bu Evi, terima kasih. Assalamualaikum Pak Iwan, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Liana. Apa kabar Bu Liana hari ini? Sehat? Ya alhamdulillah saya sehat Pak hari ini Pak. Bagaimana kabar CGP-nya Bu? Ya alhamdulillah CGP-nya lancar Bapak. Ya ini Pak, saya ingin bertanya dan sharing tentang perihal CGP ini Pak. Karena kan penjenengan selaku senior saya di CGP ini. Monggo silakan Bu, kebetulan saya ini masih kosong, monggo silakan. Baiklah, alhamdulillah kalau begitu Pak. Begini Pak, sebenarnya sih ini bukan masalah yang krusial atau masalah besar ya, tapi saya tuh butuh masukan dari Pak Iwan ini Pak. Iya, saya lihat kok Bu Liana agak gelisah hari ini. Sebenarnya ada apa nih Bu? Begini Pak, saat kesibukan saya di CGP itu kadang saya itu diprotes sama siswa Pak karena menggunakan pelajaran. Padahal saya jarang melakukan itu, bahkan tidak pernah Pak. Oke. Lalu apa yang Bu Liana harapkan dari obrolan kita kali ini Bu? Ya saya sih mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang protes siswa kenapa saya kok meninggalkan kelas gitu Pak. Menurut Ibu, hal apa yang membuat mereka itu protes sama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Pak ya, hal yang menyebabkan anak-anak protes itu ya karena mungkin kurangnya komunikasi saya terhadap siswa di kelas itu Pak. Oke. Kira-kira apa yang dapat membuat anak-anak itu bisa lebih komunikatif dengan Bu Liana? Mungkin saya Pak, saya harus bisa membagi waktu saya ya Pak ya antara tugas CGP dengan mengajar di kelas Pak. Tepat sekali Bu, tepat sekali. Saya sependapat dengan Bu Liana. Lalu menurut Bu Liana bagaimana cara membagi waktu agar tidak menimbulkan protes anak-anak? Kalau menurut saya sih Pak, agar anak itu nggak protes, ya saya mengerjakan tugas CGP-nya di rumah. Jangan sampai nanti saya mengerjakan tugas CGP sambil mengajar begitu. Ya memang sih jujur saya mengajarnya sampai 30 jam tuh Pak, full Pak, sehingga saya seperti keburu waktu dan lelah pastinya Pak. Apa dengan mengerjakan tugas di rumah bisa jadi solusi? Kira-kira ada solusi lain nggak Bu? Ya, saya akan membuat materi interaktif dengan siswa sebelumnya di GC sehingga saat saya di kelas itu saya hidup dan tidak menguras tenaga saya. Selain itu saya harus bisa membuat kesepakatan dengan siswa bahwa disiplin masuk kelas itu penting agar waktunya efisien. Nah, tepat sekali Bu, tepat sekali. Setidaknya bisa terjalin komunikasi dua arah gitu ya Bu ya, dengan anak-anak sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahpahaman. Jadi sekarang rencana Bu Liana apa ini untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah membuat perencanaan jadwal saya dulu Pak. Kemudian saya akan berangkat mengajar dari awal secara detail sehingga nanti saya tidak gugup saat mengajar gitu, selalu fokus saat di kelas. Bagus sekali, bagus. Terus semoga rencana Bu Liana ini berhasil ya, lancar. Siapa saja ini yang akan dilibatkan Bu? Kira-kira. Baik, mungkin yang pertama ya saya pasti akan komunikasi dengan anak-anak. Kemudian saya mengikuti kegiatan CGP, jadi saya minta pohon pengertiannya apabila sesekali mungkin saya akan memberikan tugas atau tidak masuk kelas. Karena jujur anak-anak sih selalu menantang saya Pak di kelas. Karena mereka selalu bersedih kalau saya tidak masuk kelas. Karena kalau nggak masuk kelas berarti artinya mereka mengerjakan tugas.
Kalau saya masuk kelas, berarti kan mereka merasa nyaman karena diajar oleh saya gitu. Iya, bagus sekali. Kemudian apa komitmen Bu Liana? Ya, saya berkomitmen untuk selalu menjaga komunikasi yang baik dengan siswa di kelas dengan interaktif, dengan memanfaatkan Google Classroom. Wah, bagus sekali Bu ya. Saya sangat setuju. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai harapan ya Bu ya. Iya Pak, amin amin Pak. Terima kasih Pak Iwan ya atas waktunya ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang amanah ya Pak Iwan ya. Sama-sama Bu ya. Monggo lanjutkan kembali. Matur nuwun. Sama-sama. Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama Bu. Monggo. Baik Pak, setelah saya mengobservasi Pak Iwan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apa yang sudah Pak Iwan lakukan sehingga indikator ketercapaian bisa terwujud Pak? Indikator ketercapaiannya yaitu terlihat dari koci yang sudah bisa menyampaikan secara runtut alur tirta tadi. Kemudian munculnya ide-ide solusi dari situasi permasalahan yang dihadapi dan dapat membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri tanpa pada koci tadi Bu. Memang betul ya bahwa Pak Iwan tadi sudah melakukan 3 kompetensi inti, presence, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif koci, mengajukan pertanyaan berbobot pada koci, mendengarkan dengan rasa sehingga Pak Iwan bisa menarik kata kunci sehingga potensi koci bisa muncul. Kemudian kompetensi apa lagi yang akan Pak Iwan kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mendengarkan lebih aktif, jadi sedikit berbicara tapi banyak mendengarkan coaching sehingga saya bisa lebih fokus dalam coaching. Oke, bagus. Tetap semangat ya Pak. Semoga terus berkembang kompetensi coaching lainnya pada kesempatan lain. Ya, Bu, terima kasih Bu atas semangatnya. Amin amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Iwan. Baik, Assalamualaikum, selamat siang Bu Evi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Liana. Alhamdulillah kabar saya baik. Baik Bu Evi, kali ini Bu Evi kan akan melakukan kegiatan coaching terhadap coach dalam hal ini Pak Iwan ya Bu ya? Saya sebagai observer sebelumnya boleh tidak saya bertanya terlebih dahulu? Iya Bu, silakan. Baiklah, yang pertama bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini Bu? Untuk rubrik penilaian coaching kali ini saya akan melakukan coaching sesuai dengan alur cerita dengan urutan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Baiklah, lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Evi kembangkan? Yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah tentang salah satu kompetensi inti coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik, bagian kompetensi inti coaching yang ingin Ibu Evi kembangkan adalah pertanyaan berbobot, begitu ya? Iya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diamati? Bagian kompetensi inti coaching yang ingin saya amati, yang ingin saya observasi pada bagian jawaban dari pertanyaan berbobot tersebut agar memunculkan keputusan-keputusan atau solusi bijaksana secara mandiri pada coaching. Lalu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaiannya yaitu saya mampu menggugah kunci untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran kunci, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong kunci untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya Bu. Baiklah, oke, cukup pertanyaan dari saya. Selamat melakukan coaching ya Bu Evi ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Evi, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Iwan. Selamat siang. Sehat ya Pak? Bagaimana kabar kegiatan CDP-nya? Sehat, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya. Saya harap begitu juga dengan Bu Evi, semoga sehat sekeluarga.
Ya Bu, perihal CGP, saya mau sedikit sharing nih dengan jenengan yang senior. Monggo Pak Iwan, silakan dengan senang hati. Kebetulan saya tidak ada jam ajar. Alhamdulillah kalau begitu. Begini Bu, sebenarnya bukan masalah yang sangat besar sih, tapi saya butuh masukan dari Bu Evi. Iya, sepertinya Pak Iwan akhir-akhir ini kayak agak gelisah. Ada permasalahan apa Pak Iwan? Saat kesibukan saya di CGP, saya sering diprotes oleh murid Bu. Tuh. Karena sering meninggalkan pelajaran, padahal menurut saya sih saya tidak pernah meninggalkan jam pelajaran. Oke, berarti apa yang Pak Iwan harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang adanya protes dari siswa itu Bu. Menurut Pak Iwan, hal apa saja yang membuat anak-anak tersebut melakukan protes Pak? Kalau saya ingat kembali sih, hal yang menyebabkan anak-anak protes ya kurang terciptanya komunikasi antara saya dan mereka Bu. Oh, begitu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat anak-anak bisa komunikatif dengan Pak Iwan? Menurut saya ya, saya harus bisa membagi waktu Bu. Tepat sekali ya, saya sependapat dengan Pak Iwan. Lalu menurut Pak Iwan bagaimana cara membagi waktu tersebut agar tidak menimbulkan protes anak-anak Pak? Menurut saya agar protes anak tidak terjadi ya saya mengerjakan tugas CGP ya tidak di sekolah tapi di rumah Bu. Jujur jam mengajar saya itu 30 jam sehingga saya lelah Bu. Apa dengan mengerjakan tugas di rumah bisa menjadi solusi? Apakah ada solusi lainnya Pak? Saya akan membuat materi pembelajaran yang interaktif Bu, dengan siswa di Google Classroom sehingga saya di kelas tidak lelah, tidak menguras tenaga gitu. Selain itu saya harus bisa membuat kesepakatan dengan siswa bahwa disiplin masuk kelas itu penting. Nah, tepat sekali Pak. Setidaknya bisa terjalin komunikasi dua arah ya Pak dengan anak-anak sehingga kesalahpahaman tidak akan terjadi. Jadi sekarang apa rencana Pak Iwan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah membuat jadwal perencanaan selama CGP dan selama saya mengajar. Membuat perangkat pembelajaran dari awal sehingga tidak gugup saat mengajar dan selalu fokus saat berada di kelas. Bagus sekali Pak. Semoga rencana Pak Iwan berhasil dan lancar ya Pak. Oh ya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam perencanaan tersebut Pak yang bisa membantu rencana Pak Iwan? Saya akan berkomunikasi dengan anak-anak bahwa saya masih mengikuti kegiatan CGP, jadi mohon pengertian apabila sesekali saya memberikan tugas dan tidak masuk kelas karena jujur anak-anak selalu menanti saya Bu. Mereka selalu bersedih kalau saya tidak masuk kelas. Kemudian apa komitmen dari Pak Iwan? Saya berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang baik dengan siswa di kelas dan saya akan melakukan pembelajaran lewat Google Classroom sehingga menjadi interaktif dan menarik Bu. Wah, bagus sekali Pak Iwan. Saya sangat setuju. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai harapan ya Pak. Terima kasih Bu Evi atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang amanah. Amin. Amin. Semangat ya Pak Iwan. Semangat. Baik Bu Evi, setelah saya mengobservasi Bu Evi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Apa yang sudah Bu Evi lakukan sehingga indikator-indikator ketercapaian itu bisa terwujud Bu? Ya Bu, indikator ketercapaiannya yaitu terlihat dari coach yang sudah bisa menyampaikan secara runtut alur kisah, kemudian munculnya ide-ide solusi dari situasi permasalahan yang dihadapi dan dapat membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri tampak pada coach tadi Bu. Baiklah, memang betul ya bahwa Bu Evi tadi sudah melakukan 3 kompetensi inti, yaitu presence, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif coaching,
kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching, yaitu mendengarkan dengan rasa gitu ya, sehingga Bu Evi bisa menarik kata-kata kunci sehingga potensi coaching tadi itu bisa muncul. Kemudian kompetensi apa lagi yang akan Ibu Evi kembangkan? Ya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi saya adalah mendengarkan aktif, jadi sedikit berbicara, banyak mendengarkan coaching sehingga bisa fokus pada coaching Bu. Oke, bagus Bu Evi. Tetap semangat ya Bu ya. Semoga terus berkembang kompetensi coaching lainnya pada kesempatan lain waktu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Evi.